Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membacakan Surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jadi arti syariatnya, sesungguhnya Allah memuji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya, dan para malaikatnya berdoa untuknya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan apa yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya, bersalawatlah atas Rasul dan berikan salam penghormatan kepadanya. Ini makna umumnya demikian. Mari kita coba mengkaji makna hakikatnya, makna yang tersembunyi, makna mutasyabbihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya hayatullah, sesungguhnya uripe Allah, sesungguhnya hidupnya Allah yang meliputi seluruh para malaikatnya Allah. Jadi hidup yang ada pada seluruh malaikatnya Allah itu ya hidupnya Allah. Yang menghidupi para malaikat itu pun juga Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan diciptakanlah Nabi Muhammad atau para nabi itu pun dari Zatullah,
dari hidupnya Allah, dari uripe Allah juga. Jadi apa-apa yang tergelar di alam semesta ini, hidup yang ada pada para malaikat, hidup yang ada pada para nabi, hidup yang ada pada para rasul, dan hidup yang ada pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hidupnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman di sisi Allah itu adalah manusia yang sudah mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali bahwa hidup ini hidupnya Allah. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman di sisi Allah, yakni orang-orang yang sudah beragama dan bertuhan di sisi Allah. Lalu siapa pula yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu ini di sisi Allah? Wahai orang-orang yang beriman di sisi Allah. Yang dimaksud orang-orang beriman di sisi Allah itu adalah di hatinya sudah tidak merasa wujud diri manusianya. Di hatinya sudah tidak merasa hidup diri manusianya. Di hatinya sudah tak merasa berkuasa diri manusianya. Di hatinya yang sudah tak merasa punya kehendak, daya, upaya, dan ikhtiar apapun di hatinya. Bagi mereka yang di hatinya sudah tak merasa berilmu lagi di hatinya, manusia yang sudah tidak merasa mendengar dan melihat lagi di hatinya, dan bagi orang-orang yang sudah tidak merasa bisa berkata-kata apapun di hatinya kecuali Allah, kecuali hidup hayatullah. Inilah yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman di sisi Allah. Iman yang original, iman yang dibawa para nabi dan yang dibawa oleh para rasul, yakni tauhid, yakni selalu hatinya mengesahkan Allah daripada mengesahkan wujud diri manusianya di hatinya. Inilah orang-orang yang beriman di sisi Allah. Mari sahabat, mari kita tes, mari kita cek di hati kita ini. Apakah iman yang seperti itu sudah ada, sudah nyata pada diri kita, di hati kita selama ini? Bila di dalam hati kita yang masih merasa wujud, yang masih merasa hidup, yang masih merasa berkuasa, yang masih merasa punya daya upaya dan ikhtiar, yang masih merasa berilmu, yang masih merasa bisa melihat, yang masih merasa bisa mendengar, yang masih bisa
berasa bisa berkata-kata di hati ini bahwa semua itu dari kuasa diri manusianya yang wujud, maka itu belum dikatakan ya ayyuhalladzina amanu di sisi Allah. Meskipun setiap hari kita bersolawat 1.000.000 kali banyaknya, namun di hati kita yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa membaca sholawat masih diri manusianya. Maka apapun yang dibacanya, apapun yang dilakukannya, semuanya jatuh menyembah yang fana, yakni menyembah hawa nafsunya sendirilah yang merasa berkuasa untuk melakukan apa saja sekehendak hatinya. Jadi belum kehendak Tuhannya, karena yang ada di hatinya masih wujud diri manusianya yang masih berasa hidup. Jadi yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu adalah yang mengikuti ajaran para nabi dan ajaran para rasul. Apa inti dari segala inti ajaran para nabi dan para rasul itu? Yakni membawa tauhid, mengenalkan Allah sang pencipta diri manusia dan alam semesta ini. Itu inti dari segala inti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahkan yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad pun sama, yakni membawa agama tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama itu adalah mengenal Allah. Mana mungkin kita dikatakan beragama, mana mungkin kita dikatakan bertuhan, sedangkan di hati kita belum ada Tuhan, belum ada wujud selain wujud diri manusia kita saja. Berarti selama ini yang dipertuhankan, yang diberhalakan, yang menjadi tauhid sesembahan diri kita selama ini di hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri, bukan Allah. Karena selama ini kita belum ya ayyuhalladzina amanu, belum masuk pada tatanan orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Bagi ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman itu adalah manusia yang mengikuti aturan-aturan para nabinya dan para rasulnya, yakni hati mentauhidkan Allah, mengadakan Allah, mewujudkan Allah daripada mengadakan dan mewujudkan diri manusianya sendiri di hatinya. Apakah ini yang disebut bertauhid? Apakah ini yang disebut orang-orang yang beriman? Bila di hati kita yang ada masih wujud Abdul Halimnya, wujud nama manusia kita, wujud hidup manusia kita, sementara Allah
kita tiadakan di hati kita. Sementara Allah kita goibkan di hati kita. Sementara Allah kita matikan, tidak kita hidupkan di hati kita selama ini. Apakah itu yang dinamakan sudah beragama dan bertuhan? Kan masih belum beragama dan belum bertuhan. Sementara di hati kita masih kita wujudkan hawa nafsu kita di hati kita daripada Tuhan pencipta diri kita di hati kita. Jadi yang tergolong pada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi yang dimaksud sallu, bersalawatlah kalian semua. Jadi ikutilah para nabi dan ikutilah para rasul yang di hatinya selalu mentauhidkan Allah, selalu mewujudkan Allah, selalu menghidupkan Allah, selalu mendaya upayakan dan berikhtiarnya Allah di dalamnya. Jangan kita akui sifat-sifatnya Allah menjadi sifat diri manusia kita. Itulah yang dimaksud sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad itu ikutlah tauhidnya. Bila kita sudah mengikuti tauhidnya, hati Kanjeng Nabi Muhammad tidak merasa hidup diri Muhammadnya kecuali hayatullah, maka apapun syariat yang dikerjakan pasti menjadi amal yang soleh. Bila hati kita tergolong orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni hati tidak mensekutukan Allah dengan wujudnya Allah, dengan wujud diri manusia kita sendiri. Hati tidak mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusia kita sendiri di hati kita. Itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman di sisi Allah. Hati selalu nyata bahwa hidup ini Allah. Inilah hati orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada intinya bersalawat ini meneguhkan, mengikrarkan bahwa hidup ini Allah yang menghidupi, para malaikat-malaikatnya Allah yang menghidupi, para nabi dan rasul ya Allah. Dan wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah juga seperti yang nabimu lakukan, yakni kedudukan hati, kondisi hati, tetapkan bahwa hidup ini Allah yang berkuasa dan menguasai apapun tingkah laku badan kita. Di saat sholat, Allah lah yang berkuasa di dalamnya. Di saat berpuasa, Allah lah yang berkuasa atas diri kita di dalamnya.
ketika naik motor, Allah lah yang menguasakan badan ini naik motor. Ketika memasak di dapur, Allah lah yang berkuasa atas badan ini untuk memasak di dapur. Dan luaskanlah hal yang seperti demikian. Jadi nyatakanlah Allah, jadi nyatakanlah hayatullah lah yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan ini. Seperti ketika badan ini masih berubah jadi tanah, digerakkan, dikuasakan oleh Allah sehingga tanah ini bisa bergerak, berjalan, berlari menuju tumbuh-tumbuhan, lalu bergerak lagi, digerakkan oleh Allah, disuapi makanan, diminumi. Tanpa suapan dan minuman, akankah cikal bakal badan ini bisa berproses, bisa berkembang? Tentu tak akan bisa. Jadi berkembangnya dari proses tanah hingga menjadi sperma, semuanya butuh proses dan makanan serta minuman. Bagaimana Allah cara menyuapi makanan dan minuman ketika badan ini masih dari tanah? Tentunya rahasia Allah, sama halnya rahasia Allah yang sekarang kita rasakan. Seolah-olah selama ini diri kitalah yang makan dan minum. Seolah-olah kitalah yang berjalan dan yang berlari. Seolah-olah kitalah yang sholat dan yang beribadah. Seolah-olah. Tapi sesungguhnya rahasia di balik itu semua, tanpa adanya hayatullah, apakah ada af'al atas badan-badan ini? Jika tanpa Allah, apakah ada sesebutan makan dan minum? Jika tanpa Allah, apakah kita bisa makan dan minum sendiri tanpa hidup? Tanpa hidup, makanan dan minuman tak bakal bisa masuk ke dalam perut kita. Tanpa adanya Allah. Jadi yang memasukkan makanan, yang menyuapi minuman dan makanan, tentunya Allah lah yang Maha Akbar. Tentunya Allah lah yang Maha Pemelihara. Tentulah Allah lah yang Maha menjaga apa yang diciptakannya. Jadi ketika makanan dan minuman disuapkan oleh hidup kepada badan ini, jadi artinya bukan Allah butuh makan. Jadi artinya bukan Allah butuh minum. Ini bagi pengertian manusia yang gagal paham. Kalau hidup itu Allah, yang makan berarti Allah. Kalau hidup ini Allah, berarti yang minum itu Allah. Ini pengertian manusia yang gagal paham, yang baru paham tentang ketuhanan. Jadi sebenarnya yang makan dan minum itu ya badan-badan manusianya. Karena badan-badan manusia itu tanpa makan dan minum tidak akan berproses, tidak akan bisa hidup. Dengan hidupnya Allah lah yang menghidupi manusia. Allah menyuapkan makanan dan minuman. Allah pula yang memasukkan makanan dan minuman kepada perutnya sampai kepada pencernaannya. Tanpa adanya hidup, tanpa adanya Allah, mana mungkin bisa makanan dan minuman itu masuk ke dalam perut kita.
Dengan adanya hiduplah, dengan adanya Sang Pencipta badan inilah, maka makanan dan minuman itu masuk ke dalam pencernaan kita. Allah pula yang memilah-milah, Allah pula yang memilah-milah syaripati makanan dan minuman itu sehingga menjadi darah, sehingga menjadi daging, sehingga menjadi energi, kekuatan, sehingga menjadi vitamin dan kotoran. Siapa yang memelihara, yang mengatur di dalam tubuh kita? Apakah kita sendiri? Inilah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Kita jangan mengaku-aku di dalam hati kita bahwa ini hidupku, bahwa badan ini badanku. Jika kita mengaku-ngaku bahwa ini hidupku, ini badanku, inilah manusia-manusia yang di luar iman kepada Allah, yang mengimani bahwa dirinya lah yang menjadi Tuhan, yang menjadi pengatur badan-badannya, sok mengatur, sok jadi Tuhan. Seperti yang kita alami selama ini sebelum kita mengenal Allah. Kita mengaku-ngakui hanya di luar tubuh saja, karena kita selama ini memang tidak pernah masuk ke dalam tubuh. Kita hanya berpenampilan di luar tubuh, seolah-olah kita ngaku-ngaku tubuh ini milik kita. Karena itulah hati kita gelap gulita dan keras melebihi kerasnya batu dan menjadi bahan bakarnya api neraka. Kapan? Ya saat ini juga. Kita sibuk berziarah ke makam-makam para wali, sedang kuburan kita yang ada di dalam diri tidak kita perhatikan. Cobalah masuk ke dalam dirimu, bacalah dirimu, Iqra kitabak, bacalah kitab-kitabmu. Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Jadi dengan apa kita membaca diri? Bukan dengan diri kita sendiri. Akan tetapi bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Jadi memandang masuk ke dalam diri itu dengan penciptanya, bukan masuk sendirian. Bila kita merasa masuk, yang bisa masuk ke dalam diri, kita tak bakal bisa masuk tanpa Allah. Inilah bukti-bukti iman kepada Allah. Jadi tidak mengaku-aku bahwa hidup ini hidupnya manusia, bahwa badan ini bukan badannya manusia. Sesebutan-sesebutan tentang nama manusia kan adanya ketika kita masih hidup. Semua itu hanya sesebutan saja. Maka dari itu bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya. Maknanya yakni hidupnya Allah itu, hayatullah itu meliputi para malaikat dan para
nabi-nabi serta para rasulnya, yakni hidupnya Allah meliputi seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah. Itu intinya. Jika sudah nyata hidup ini Allah di hati kita, maka nyatalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Ahad, dan leburlah diri manusianya kembali ke alam keabadiannya. Dulu dari Adam, dulu dari tiada, kembali menjadi tiada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kiranya pengkajian tentang sholawat ini bisa kita pahami, terutama diri saya sendiri dan kita semua. Semoga kita bisa melanggengkan, melaksanakan apa yang diperintah Allah kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman di sisi Allah. Semoga kita bisa mengemban amanah ini bersama-sama fid dunya wal akhirah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.